Halo, salam matematika. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk membahas latihan soal ANBK ya dari bagian numerasi. Jadi ada dua tipe soal dan setiap soal mempunyai levelnya. Kita masuk ke bagian tipe soal pertama untuk level di pemahaman. Oke. Kita perhatikan soalnya. Oke. Sampah anorganik lebih lama dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Oke, jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu menganalisis dari keterangan. Di sini ada tabel dan juga ada diagram ya. Dekomposisi itu artinya penguraian. Jadi waktu sampah akan terurai gitu ya. Nah, di sini ada tabel menunjukkan material organik, ada kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu ya. Satuan waktunya ini ada minggu, bulan. Sedangkan di sebelah kanan diagram batang ini, di sini ada material anorganiknya, itu plastik, baja, kaleng aluminium, dan kulit sintetis. Nah, ini satuan waktunya sampai ratusan tahun ya. Nah, jadi keterangan dari soal ini ya, katanya sampah anorganik itu lebih lama. Ya ini ya, benar ya, karena ini tahun. Sedangkan ini sampai hanya bulan aja yang paling tinggi. Nah, waktu dekomposisi popok sekali pakai, kita perhatikan di sini ada popok tidak? Tidak ya, tidak ada. Sampah popok tidak ada ya. Nah, di sini keterangannya katanya waktu penguraian popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik. Kita cek plastik. Ini plastiknya di sini ya. Plastik ini terurainya sampai 400 tahun ya. Namun kurang ya, dari kulit sintetis. Kita cek kulit sintetis ini 500 tahun. Nah, jadi waktu penguraian gitu ya, dan mungkin dari popoknya tuh berarti di antara 400 sampai 500 gitu kan. Nah, di antara ini kita lihat opsi jawabannya nih. Nah, berarti opsi D ya, 475 di antara 400 sampai 500. Oke, bisa ya. Kita ke soal berikutnya di level aplikasi konsep. Nah, ini masih tipe soal yang sama ya, dengan cerita waktu dekomposisi sampah. Nah, sekarang ini khusus untuk tabel dekomposisi sampah organik aja ya, jadi organik aja nih, jadi tidak ada anorganiknya. Oke, kita baca soalnya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram, jadi ada tabel yang atas ini ya, terus dan si diagram yang bawah ini gitu ya. Ia menyatakan katanya selisih waktu dekomposisi ya, selisih waktu di sini pada diagram A itu sama dengan diagram B gitu. Kita lihat nih, di sini kiri yang A, yang kanan yang B, ini katanya sama selisih waktunya. Nah, ternyata pernyataan anak itu, siswa itu dikoreksi oleh gurunya gitu, dikoreksi oleh gurunya. Nah, mana koreksi yang benar yang harus disampaikan guru kepada siswa itu? Kita lihat pilihan A, B, C, D-nya ya. Di sini pilihan A, perhatikan jenis material. Oke, masuk nggak? Kalau jenis material itu kan hanya kita perhatikan, oh ini material sampah kertas, oh ini kantong kertas, oh ini kulit jeruk, sisa apa. Apakah ada kaitannya dengan selisih waktu? Dirasa tidak ya, karena kan selisih waktu itu berarti kita menghitung satuan waktunya ya. Jadi tidak. Ya, pilihan A, bukan. Pilihan B nih, perhatikan satuan. Nah, satuan unit waktu. Nah, diperjelas lagi penguraiannya. Kita cek ya, kita lihat tinggi dari diagram batang di bagian A ini. Ini kantong
tisu itu 5 di sini, kertas tisu ya. Kertas tisu itu 5 minggu ya. 5 minggu, sedangkan kantong kertas itu 8 minggu ya. Jadi selisihnya itu kan 3 minggu ya, dalam satuan minggu nih. Nah, kemudian kulit jeruk di sini 5 bulan. Nah, 5 bulan ya. Sisa apel 2 bulan. Berarti selisihnya 3 bulan kan. Nah, sekarang kita perhatikan kalian satuannya. Ini kan minggu sama bulan. Katanya selisihnya sama antara diagram A dan B. Jadi apakah benar 3 minggu itu sama dengan 3 bulan? Itu ya. Salah ya? Tidak sama. 3 minggu 21 hari ya. 3 bulan berarti sekitar 60 hari, tidak sama. Jadi tidak mungkin kita buat pernyataan ya siswa ini benar. Jadi ini salah. Jadi yang harus diperhatikan oleh siswa tersebut adalah satuan unitnya. Ini yang disarankan oleh guru tersebut. Jadi opsi B ya yang paling tepat. Kita lanjut ke tipe soal yang berikutnya. Maksudnya level soal berikutnya ya. Penalaran. Kita cek. Ini konsepnya untuk menyatakan setuju atau tidak ya, setuju atau tidak. Lalu diberikan alasan. Jadi ada siswa yang sama, mungkin ini ceritanya ya, ingin menggabungkan ya, data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Jadi di kiri dan kanan ini kan jenisnya berbeda ya. Ini yang kiri ini organik, yang kanan anorganik. Digabungkan menjadi sebuah satu diagram batang di sini nih. Terus gurunya tidak menyarankan hal tersebut. Nah, setuju nggak atau tidak dengan saran guru itu? Oke, kita lihat aja ya pada data ini. Untuk sampah organik kan satuannya itu menggunakan satuan waktu minggu sama bulan, ya kan? Sedangkan pada diagram batang di sini ya, yang sampah anorganik ini menggunakan satuan tahun, ya, satuan tahun kan. Jadi di sini sangat jauh sekali tahun sama bulan gitu aja udah sangat jauh sekali ya. Ini bahkan tahunnya sampai ratusan. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita gabungkan jadi diagram batang gitu ya. Katakanlah yang paling rendah itu kan di angka 5 minggu ya. 5 minggu itu kalau dibuat satuan tahun jadi 5/12. 5/12 tahun ya di sini katakan. Maka untuk paling maksimal 500 tahun ya kira-kira di sini. Nah, ini kan sangat jauh sekali ya, timpang 5/12 ke 500 sangat jauh sekali ya. Dan skalanya tidak akan cocok gitu ya. Jadi tidak ideal gitu, diagram batangnya tidak sesuai, ya skalanya tidak tetap. Jadi kita setuju ya, tidak ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Ya kita setuju dengan saran guru tersebut. Jadi jawabannya kita setuju. Nah, ketik penjelasannya, alasannya karena diagram batangnya tidak ideal terbentuknya gitu. Oke, bisa ya. Soal tipe ini dengan 3 level kita sudah mengerjakan ya, udah bisa ya. Sekarang kita masuk ke tipe soal yang kedua. Jadi di dalam soal ini ya sudah ada 3 pertanyaan atau 3 level pertanyaan sekaligus ya. Yuk kita simak nih soalnya. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 di RW 15, Kecamatan Sukamena, Kelurahan Cirimana, ya, mengadakan lomba futsal antar RT selama bulan Agustus 2020, ya, tahun lalu. Data update terakhir perolehan poin tersebut diperoleh sebagai berikut. Jadi ini ada 4 tim, 4 peringkat teratas lah, gitu ya kita sebut. Poinnya sudah disajikan. Nah, keterangannya begini. Dari data tersebut, masing-masing tim menyisakan 1 pertandingan. Oke, jadi punya pertandingan terakhir, gitu ya, dan wajib untuk diikuti nih. Nah, sampai di sini kalimatnya. Kriteria perolehan poin, ya, jika menang itu dapat poin 3, jika seri dapat poin 1, dan kalah itu 0, gitu ya. Jadwal pertandingannya adalah sebagai berikut dari 4 tim ini ya. Pertandingan RT1 lawan RT3, RT2 lawan RT4. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, level pemahaman. Jika hasil pertandingan terakhir itu diperoleh seri, jadi keempat tim ini ya semuanya mendapatkan hasil seri. Tim mana yang akan keluar?
Jadi kita akan langsung keterangan di sini ya. Di keterangan perolehan nilai ya, kriteria kan kalau seri dapat 1 ya. Berarti semua kita tambahin 1. Gitu ya. Kita tambahin 1, ini 72. Ya, 72. Ini jadi 74, 75, yang atas 76. Ya, kalau semuanya seri ya, ditambah 1, maka yang akan menang tetap masih RT1 ya. Di puncak klasemen, T1. Pertanyaan yang kedua, tipe aplikasi. Informasi apa yang diberikan dari data perlombaan di atas? Nah, pilih 3 jawaban yang benar. Jadi ini soal PG kompleks, artinya kita memilih 1 yang salah, 3 yang benar. Yang pilihan A, pernyataannya begini nih, setuju atau enggak ya? Setiap tim akan memiliki kesempatan yang sama. Setiap tim akan memiliki kesempatan yang sama menjuarai perlombaan tersebut dengan memainkan 1 pertandingan terakhir. Oh, kita cek aja nih. Kita ambil aja langsung tim yang paling rendah ya, poinnya itu RT4. Nah, kita cek nih RT4. Katakan RT4 ini menang ketika melawan RT2 ya. Ini menang nih RT4. Artinya kan poin 71 ditambah 3 ya. Menang tambah 3 kan. Jadi poinnya hanya dapat 74. Dia naik ke klasemen kedua. Jadi secara di sini RT4 sekalipun dia menang, dia tidak akan bisa melebihi 75 perolehan RT1. Gitu kan? Jadi di sini kalimatnya kita tidak setuju ya, setiap tim. Nah, berarti tidak untuk RT4. Jadi pernyataan A ini kita contreng tidak setuju ya, salah nih. Nah, berarti kalau ini ada A salah, B, C, D ini harusnya benar ya. Kita cek deh. Tim dengan perolehan poin terendah tidak dapat menjuarai perlombaan tersebut. Oke, kita cek kalimat ini. Berarti yang dimaksud perolehan poin terendah itu kan di RT4. Ya, benar ya? Setuju ya? Kan ini kita ada hitung. Jadi kalau misalnya ini menang, ini tetap aja tidak akan menjuarai ya. Dia hanya maksimal 74. Jadi pernyataan B ini benar, setuju. Yang pernyataan yang C ya. Poin 78 adalah total ya, maksimal yang akan diperoleh oleh RT01. Maksimal. Artinya tuh perolehannya ketika dia menang ya, RT1 menang. Poin sekarang kan 75 nih. Nah, kalau menang tambah 3, yaitu 78. Nah, tambah 3 yaitu 78 kan. Dan setuju ya? Jadi poinnya akan maksimal di 78. Setuju. Yang opsi D, ya, pilihan yang keempat nih. Hanya tim RT01, nah, hanya tim RT01 yang akan menjuarai perlombaan sekalipun tim yang lain seri. Oke, benar nggak? Kalau tim RT1 seri juga, dia kan 76. Berarti ini seperti yang pertanyaan 1 tadi ya. Jadi tetap aja RT1 akan juara karena dia tidak bisa dikejar oleh tim yang lain. Jadi pernyataan D kita juga setuju. Benar ya? Jadi 3 pilihan yang benar adalah B, C, dan D. Oke, paham ya? Kita ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kita cek nih soalnya ya. Jika pertandingan RT1 lawan RT3 dimenangkan RT3. RT1 lawan RT3 menang RT3 nih. Nah, gitu ya ceritanya. RT1-nya berarti kalah. Dan pertandingan RT2 dan 4 itu berlangsung seri. RT2 dan 4 ini seri. Sama dengan aja ya. Nah, juara perlombaan tersebut dimenangkan oleh tim RT1. Kita cek deh. Kalau RT3 ini menang gitu ya. Berarti kan RT3 ini dapat 3 poin. Nah, kita tandain aja. Artinya ditambah 3 gitu ya. Tambah 3. Jadi nanti RT3 poinnya 76. Gitu ya. Terus RT2 dan RT4, RT2 itu dia dari 74 ini ya. 74 ini dia tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 jadi di sini 75. Nah, RT2-nya 75 nih. Kita nggak lihat yang RT4 ya, karena RT4 kan lebih rendah nilainya. Jadi pernyataan di sini katanya juara perlombaan tersebut dimenangkan oleh tim RT1. Salah ya, kita tidak setuju. Kenapa? Karena RT3 itu langsung dapat 76 poin. Nah, RT1 kalah, tetap aja dia 75 poin. Jadi ini kita tidak setuju. Ya, alasannya karena poin RT1 lebih rendah dari RT3. Oke, sampai di sini
kita membahas dua tipe soal ya, dari level pemahaman, aplikasi, dan juga di penerapan ya. Selamat berlatih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.